Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi manajemen semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja SDM dengan dosen pengampu Ibu Mega Puspitasari PMSIM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Berikut ini video persembahan dari kami. SMK Al-Farabi adalah sebuah institusi pendidikan SMK swasta yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Alamat lengkapnya ada di Jalan Cilengsi Jonggol, kilometer 3, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SMK swasta ini berdiri sejak tahun 2006. Saat ini SMK Al-Farabi memiliki panduan kurikulum belajar SMK tahun 2013 RFI, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. SMK Al-Farabi memiliki sosok kepala sekolah yang bernama Bapak Iskandar. Pertama kita menggunakan yang disebut dengan PKG ya. Saya bilang penilaian kinerja guru. Jadi penilaian kinerja guru itu biasanya seperti ini. Tiap harian itu kita punya guru piket. Dari guru piket ini kita ada yang disebut dengan apa ya? Yaitu absen ya. Guru ini yang datang tepat waktu, terus guru ini yang ada yang telat sekian menit, itu ada pertama. Yang kedua kita punya absensi elektronik. Di absensi elektronik ini kita bisa pantau ya. Kehadiran guru segala macam kita bisa pantau. Yang kedua itu ya penilaian kinerja ya lewat administrasi tadi yang saya bilang. Jadi lewat administrasi ini mana guru-guru yang tertib administrasi, karena pembelajaran atau guru ini juga bagian dari manajemen, bagian dari administrasi. Jadi kita pantaunya lewat 3. Selanjutnya, apakah sekolah Al-Farabi menggunakan pembelian Ya tadi yang 3 itu ya, 3 itu. Jadi ada absen dari guru piket, ada absen otomatis ya, ada juga dari penilaian kinerja yang kita lakukan lewat untuk apa namanya itu yang disebut dengan administrasi. Terus ada lagi satu lagi, karena kita itu juga menggunakan siswa. Jadi kita menggunakan angket ya. Jadi angket misalnya di akhir-akhir tahun seperti ini itu angket kita sebarkan ke siswa. Jadi penilaian guru itu ya karena kan guru itu bilang wah saya ini hebat nih. Tapi kata dia, kata guru kan, belum tentu kata anak-anak. Dia bisa ini anak-anak, tapi juga kadang-kadang kurang objektif. Ada satu anak yang jika menjadikan guru itu saya sudah banget ya, dia juga. Tapi kan ya, kehadiran kepala sekolah di sekolah itu kan bisa mantau dari ucapan, dari perbuatan. Jadi guru ini cermin lah ya. Cermin apa? Cermin siswa. Gitu ya. Baik Pak, yang terakhir, siapa yang melakukan penilaian kinerja di sekolah Al-Farabi? Ya, salah Pak. Jadi kalau dalam sistem manajemen di kepala sekolah itu guru itu dinilai oleh kepala sekolah nanti dinilai oleh yayasan atau pengawas atau KTD. Jadi tersedia di bawahnya ya guru kan anak siswa nih, siswa dinilai oleh guru lewat UTS, lewat PAS ya, PAT gitu. Ada lagi yang guru dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah ini nggak sempat atau karena apa juga luar sebelum supervisi ya, dia bisa mewakilkan kepada guru senior. Jadi ada guru senior yang ada mata guru mata yang lain untuk menilai guru junior juga. Tapi itu rumah aja aku yang di sekolah. Kalau kepala sekolah itu juga gitu, kepala sekolah itu kita punya rapor. Jadi rapor kepala sekolah itu lewat penilaian. Siapa yang nilai adalah pengawas pembina atau yayasan. Ada yang disebut dengan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, itu instrumennya sangat luar biasa itu. Jadi mulai kepribadian, sosial, supervisi pendidikannya, kewirausahaannya, dan yang lain-lainnya. Seberapa sering penilaian kinerja dilakukan? Penilaian kinerja kepala sekolah dapat guru atau PKG atau supervisi ya, bahasa yang dilakukan biasanya setahun sekali. Tapi ya untuk penilaian biasa paling kita lakukan tiap semester ya. Jadi kan ada PTSD ya, evaluasi. Tadi kekurangannya apa? Nah, nanti kita lakukan lagi di Desember, nanti di bulan Maret, nanti di bulan Juni. Jadi penilaian seperti itu, supervisi deh seperti itu. Jadi per 3 bulan sekali. Dan selanjutnya, apakah ada peluang bagi pegawai untuk memberikan masukan atau meninjau penilaian kinerja mereka? Itu pasti ya. Jadi
jangankan guru, kita kepala sekolah aja harus dinilai ya. Jadi mereka juga guru-guru itu bisa loh mengkritik saya gitu. Karena ya kita nggak boleh merasa wah sudah kepala sekolah udah pang benernya, nggak boleh ya. Jadi setiap 3 bulan sekali kita kumpul itu mereka Pak tadi kekurangan bapak kayak gini harusnya itu biasa ya. Karena ya di manajemen itu harus seperti itu, benar-benar harus seperti itu. Kekurangan kelebihan atasan itu biasanya tahu itu dari contoh kita masak. Kenapa masakan kita dikatakan enak? Karena orang lain kan. Masakan Pak ini enak nih, masakan ini enak karena orang lain. Kalau kata kita sendiri, pang enaknya nih paling enak gitu. Tapi belum tentu orang seperti itu. Jadi guru-guru itu saya wajibkan menilai saya. Bahkan kalau lewat angket tadi ya, itu ada ya di angket dari kepala sekolah itu mereka rasa objektif aja Bu, nggak usah malu-malu, nggak akan saya pecat kok itu. Apa saja tantangan yang dihadapi Bapak dalam memulai tersebut? Ya objektivitas itu masalah kadang-kadang ya namanya kita manusia makhluk sosial itu masih ngeliat muka. Kalau saya pribadi itu ya saya itu lebih melihat guru-guru ya misalnya ini kalau datang masuk terbangan yang bahasa mau pulang pamitan dengan anak-anak yang sopan dan anak-anak juga nggak ada keluhan. Biasanya anak sekarang tuh gini, kalau dia nggak suka nih misalnya bahasanya nggak suka aja deh ya dengan guru itu saya guru itu Pak ini apalah ngajarnya gini Pak gimana macam dan lagi kadang-kadang Pak guru ini Pak kalau mau datang nih misalnya mau ngasih tugas dia main HP anak-anak itu nggak seperti itu. Nah, dari kalau seperti itu kan ada akhirnya saya teruskan. Bagaimana Bapak menangani kinerja pegawai yang tidak memenuhi harapan? Ya bisa biasanya kan kita kasih teguran kita yang namanya kita udah S1 ya itu nggak pernah tegur bagusnya ya udah S1 itu nah, kita kan punya SOP jadi ketika awal tahun saya kan berikan SK jadi ketika mau masuk ke tahun pelajaran baru itu ada namanya rapat yang disebut dengan pembagian tugas dan beban mengajar kepala sekolah itu memberikan SK dari ini nih tidak saya kasih SK dengan ngajar ekonomi misalnya IPS nah di bawah SK itu ada namanya job description di situ tuh muncul harusnya orang-orang yang sudah S1 turun paling dan contoh kepala guru itu tugasnya seperti itu baca dari situ kalau dia mau baca job description dia nggak akan ketahui atau yang lain-lain lah ya di rumah ini cuma dia paling tegurannya juga paling saya panggil ya saya baca itu seperti ini biar rapi itu yang setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali saya giling lah rasanya giling kemana makan bareng jadi suasana bersama. Bagaimana proses pengukuran kinerja yang dilakukan di sekolah angkatan? Untuk ukuran ya jadi bulannya itu
bisa mengajar dan termasuk dalam bidang dalam mana yang gedenya 2 juta aja per bulan. Itu ketika tanggal 1. Coba bayangkan kita itu tanggal 2. Makanya dari untuk peningkatan mereka ya antaranya lewat intensi. Tapi ya saya bilang ingatin aja yang sekolah akan memberikan kebijakan dan segala macam yang kita sampaikan di awal. Jika bapak rajin, bapak akan makin rajin bapak. Jika bapak malas-malas, bapak akan menikmati. Sekian video persembahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum